Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan terakhir saya menyampaikan tentang vested actor atau aktor-aktor yang terlibat di dalam proses perumusan kebijakan publik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang dominasi kelompok tertentu. Ya, dominasi kelompok tertentu yang mana dalam sebuah keputusan kebijakan publik kita sering menemukan para pemeran yang tidak resmi yang ikut serta di dalam sebuah kebijakan. Ada kelompok-kelompok yang dikatakan tidak resmi karena meskipun mereka terlibat aktif di dalam perumusan kebijakan, akan tetapi mereka tidak punya kewenangan yang sah secara undang-undang untuk membuat keputusan yang mengikat. Nah, maka dari itu kelompok-kelompok ini disebut adalah kelompok kepentingan. Kelompok yang memiliki kepentingan terhadap sebuah kebijakan publik, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kelompoknya. Siapa saja kelompok kepentingan atau kelompok yang tidak resmi ini, ya, diantaranya adalah partai politik, kemudian kelompok-kelompok kepentingan, dan termasuk juga warga negara individu. Ya. Nah, inilah tidak bisa diabaikan kelompok-kelompok ini, karena bagaimanapun juga kelompok kepentingan ini akan selalu memberikan pengaruhnya kepada aktor pembuat keputusan karena mereka punya kepentingan akan kebijakan tersebut. Kemudian berikutnya adalah kondisi politik dan sosial ekonomi. Dalam keputusan publik atau kebijakan publik itu tidak bisa lepas dari keuntungan politik atau hitung-hitungan politik, ya. Karena keuntungan politik dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan partai, ya. Tujuannya partai apa, tujuannya seperti apa, itu akan tertuang dalam sebuah kebijakan publik atau bahkan tujuan-tujuan kelompok kepentingan. Ya. Dalam masyarakat modern, sumber konflik yang terbesar adalah sumber-sumber ekonomi dan kegiatan ekonomi. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa konflik-konflik yang ada di atas maupun di bawah, di kalangan atas elitis maupun kalangan bawah rakyat, itu sebenarnya tidak bisa lepas dari sumber-sumber ekonomi yang menjadi perebutan atau sumber-sumber kekuasaan, ya. Maka dari itu konflik-konflik yang ada di Indonesia khususnya itu kita bisa melihat, ya, kasus-kasus antara konflik buruh dengan pengusaha misalnya, ya, atau konflik para petani dengan penjual produk, penjual pupuk, ya, atau dengan pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain. Kenapa? Karena mereka rebutan, ya, atau punya kepentingan terhadap sumber-sumber ekonomi, ya.
sumber-sumber ekonomi. Kelompok yang dirugikan secara ekonomi ini akan meminta pemerintah untuk melindungi kepentingannya. Maka kelompok-kelompok ini ya tentu ada yang dirugikan dalam konflik itu. Nah, kelompok yang dirugikan inilah kemudian meminta perlindungan pemerintah melalui kebijakannya untuk melindungi kepentingan mereka, ya, agar pemerintah melindungi mereka yang merasa dirugikan, ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya contohkan misalnya kebijakan pemerintah mengenai upah minimum regional, ya. Upah minimum regional itu mungkin didorong oleh desak-desakan yang dilakukan oleh kaum buruh. Ya, kaum buruh merasa upahnya rendah, tidak mencukupi kehidupan atau kebutuhan hidupnya, maka kaum buruh menuntut atau demo, ya, atau mendesak, ya, pemerintah untuk membuat kebijakan untuk menaikkan upah minimum regional. Nah, supaya apa? Supaya kaum buruh merasa upah yang mereka terima layak, ya, begitu ya. Maka dari itu kita harus tahu secara kondisi politik maupun kondisi ekonomi ini akan sangat menentukan sebuah keputusan politik